Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di program rutinan kita, lumayan rutin lah ya. Dua minggu yang lalu, sekarang, waduh, ada apa sih? Ada gempa ya, ada gempa di sana ya. Ya, siap, siap. Kang naikin terus aman ya. Aman. Ya. Jadi kita kembali lagi di episode ke-27 ya, 27. Dan kita ada bahasan mendadak ya, bahasan breaking news banget karena ini sangat hot dan perlu kita bahas. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Pertama ada Kang Fajar Maulana terakhir ya. Kang Andi Les, apa kabar Kang Andi Les? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oh, ada dua suaranya ya. Oh. Siap. Ya ini Kang Andi Les tuh yang pakai baju coklat polo ya. Baju backgroundnya putih. Lalu selanjutnya di barangkali nanti di YouTube gak ada namanya gitu ya. Jadi sekarang tahu gitu. Nah itu sekarang kedua ada Kang naikin terus. Nah, ini kayaknya orang Korea Utara ya. Iya, saya orang Korea Utara nih. Ya kita naikin terus. Kita panggil Kang Kin ya. Pakai kemeja biru muda, biru tua, background putih ada colokannya. Nah itu. Siap. Ini satu lagi Kang Fajar Maulana namanya, dipanggilnya Wo. Ada gambarnya Wo. Lagi ke toilet lagi ya. Ya kita abaikan aja dulu lah. Nanti juga bersuara Kang Fajar. Jadi hari ini kita bertiga, kita berempat akan bahas BBM naik, lebih tepatnya Pertalite bener ya, ada Pertamax mah udah duluan bener ya naiknya, betul nggak? Betul. Enggak berubah lagi. Asal berubah lagi, berarti dua-duanya naik ya. Oke. Solar juga. Nah sekarang muncul juga itu. Mungkin netizen sekarang bisa lihat ya Kang Fajar Maulana gambarnya. Nah sekarang lebih kayak gitu. Ya terkait BBM naik berapa hari yang lalu baru pisan ya. Baru kemarin. Oke. Jadi kemarin jam 2 siang ya. Jam berapa sih? 3. Jam 3 gitu. Pasti menyesal kalau sekarang masih kosong bensinnya ya. Iya, kenapa Kang Fajar Maulana, kenapa? 14.30. Oh, 14.30. Udah detail sekali ya. Kayaknya Kang Fajar Maulana ini banyak tahunya lah tentang BBM naik ini. Nanti kita tanyain ya. Yang bagian pertanyaan berbahayanya ke Anda nanti Kang Fajar Maulana. Ya, pertama pertama mungkin sikap dulu lah, menyikapinya gimana nih gini. Kan BBM tuh naik, pasti semua barang juga akan naik gitu. Nah, ini bagaimana penyikapan kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia, sebagai Muslim dan lain-lain ya gitu. Jadi sikap seperti apa gitu dari berbagai sudut pandang gitu. Dari Kang Kin dulu coba. Kang Kin yang kemeja biru. Jangan lupa sama nama sendiri Kang Kin ya. Ya, baik. Kalau menurut saya untuk menyikapinya ya yang pertama-tama ya kaget ya, karena ini tiba-tiba gitu. Jadi saya tahunya tiba-tiba bahwa BBM akan naik, dan naiknya juga biasanya kan kalau pemerintah yang sekarang tuh naiknya sedikit-sedikit ya. Jadi dari 7.100 jadi 7.200 berapa rupiah lah, 50 rupiah, 100 rupiah gitu. Jadi nggak terasa naiknya gitu. Beberapa kali naik ya. Tapi ini sekali naik 2.000 kan, wah gitu. Kaget juga, itu yang pertama gitu ya. Jadi ada rasa kaget ya kalau dari pribadi sendiri gitu. Wah naik. Lalu
Dan yang kedua gitu, setelah udah tahu nih naik ya berarti harus berpikir juga gitu. Maksudnya berpikir di sini itu ya harus benar-benar ngirit gitu. Karena kan saya juga lumayan cukup banyak ya mobilisasinya gitu ke sana kemari dan juga barikade kan ya namanya juga ya kadiku kadia gitu dan itu memerlukan bensin gitu. Jadinya ya memikir gitu kan supaya ngirit nih bensin tuh gitu karena ya BBM naik 2000 itu cukup lumayan gitu kan signifikan sih menurut saya. Itu yang kedua dan yang terakhir paling untuk menyikapi ke positifnya ya teman-teman semuanya pastilah untuk negatif pasti akan selalu ada gitu. Mungkin mahasiswa juga udah siap-siap mau demo mungkin ya. Nah kalau ada juga barikade boleh nih demo. Jangan deh gitu. Jangan ya. Ya, kita demo di sini aja ya. Turunkan BBM gitu. Nah, Nah kalau dari saya sih paling eh, untuk menyikapi baiknya ya, paling Insya Allah lah ya, maksudnya Insya Allah pasti selalu ada sih meskipun BBM naik, tapi eh, untuk berpergian, kalau berpergian itu ke arah yang lebih baik pasti nanti akan selalu ada jalannya lah pasti. BBM-nya naik ya bapak, tapi ada. Kalau misalkan memang niatnya kita berpergian itu kemanapun sejauh apapun itu ya kalau niatnya baik pasti akan ditolong lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Begitupun kalau nanti efeknya ke bahan-bahan makanan dan lain sebagainya juga pastinya akan juga cukup naik ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita memang keperluan-keperluan itu memang kita niatkan untuk kebaikan gitu, pasti ada aja gitu tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi jangan terlalu risau lah. Paling gitu kalau dari saya sang pujangga ya. wih, iya. Terima kasih Kang Kin. Berarti awalnya kaget tapi ambil hikmahnya ada ya, tidak berputus asa dalam menghadapi kebijakan ini. Oke, sikap yang sangat positif ya harus kita tiru walaupun berat untuk menirunya. Ke Kang Andile sekarang. Jadi orang-orang tuh bilang katanya naiknya BBM tuh timingnya nggak pas katanya. Jadi harga naik tapi penghasilan nggak naik gitu, gaji nggak naik dan lain-lain lah gitu. Dan otomatis juga ke berbagai bahan pokok naik kata Kangkin juga tadi benar kan ya. Jadi apa kebijakan ini tuh benar atau salah sih gitu. Langkah yang diambil menurut Kang Ya, Andiles aja ini secara umum. ya Langkah yang benar atau diambil salah? ini tuh benar atau salah sih atau jadi harus gimana gitu baiknya. Ya, kalau misal menurut istana sih 100% benar gitu kan. Bahkan naiknya kurang. Kan itu urusan. Tapi kalau dilihat dari sisi kita sebagai rakyat itu jelas sangat memberatkan gitu. Karena memang eh, BBM ini bakal berpengaruh banget ke bahan-bahan pokok, sembako dan sebagainya. Misal naik 2000 sekian BBM, tarif angkutan umum meningkat. Kayak contoh saya kan biasa menggunakan ini ya kendaraan umum bis gitu. Dulu dari apa namanya yang biasa saya gunakan 90.000, kemarin terakhir udah menjadi 120.000. Nah itu saya tanya ke supirnya, kenapa Pak kok naik banget? Ya memang karena solarnya naik gitu. Itu waktu harga solar kemarin masih belum naik saat ini ya. Nah apalagi ditambah dengan kenaikan ini gitu, pasti sangat berpengaruh banget ke eh, sektor-sektor lainnya gitu. Dan kalau misal benar salah, gimana ya? Ini kan sudah keputusan final. Ya di sisi rakyat sangat memberatkan dan kita coba bersuara terus seperti apa. Tapi juga di sisi keuangan
negara mungkin ya sangat perlu hal itu gitu dengan kebijakan itu. Jadi ya mau tidak mau harus menerimanya lagi dan lagi rakyat kecil yang terkena dampaknya. Kayak gitu. Saat- Ya, ya, saya sang pujangga ya, bukan ulama Ya. ini ya. Oh iya iya. Hati-hati Siap. ya Anda ya. Oh, siap. Iya, iya benar. Benar kata istana ya. Istana mana itu Iya, maksudnya? Istana itu ya. iya, Istana Istana. Konoha. Iya, iya. Bahkan kurang, naiknya kurang. Iya. Pajakin lagi aturan, pajakin lagi yang besarin, terus naikin lagi BBM segala macam. Buat apa? Ya buat bayar hutang, Iya, iya. buat ya itulah. Ya itu memang ya kita harus taat ke ulil amri gitu ya sebagai warga dan memperjuangkan apa yang bisa diperjuangkan. Itu batasnya di situ lah. Ya. Dan ini mungkin sebenarnya ada kaitannya ini sama pesulap merah yang tadinya mau kita bahas sebenarnya. Jadi pesulap merah itu sebenarnya kan berurusan sama dukun gitu ya. Ya. Harusnya dukun bisa kan mengatasi hutang negara ini gitu kan dipikir-pikir gitu. Bikin Tapi uang. iya, tapi pesulap merah tetap ada di pihak yang benar bahwa dukun itu gak benar gitu ya. Oke. Sebelum nanya ke Fajar Maulana, saya harus pastikan dulu ada atau enggak nih orangnya. Kang Fajar, halo. Aduh. Ya Kang Fajar emang agak humoris ya netizen. Kang Fajar siap menjawab ya. Ya, ya. Oke. Lanjut tentang BBM. Kan tepatnya BBM subsidi yang dihapus sebenarnya di beritanya kalau nggak salah gitu. Benar gak sih? Oke. Dihapus atau dikurangi. Dikurangi iya. Cemiwil ya. Correct me if I'm wrong gitu. Katanya juga dialihkan dananya tuh ke bansos. Benar gak Kang Fajar? Kurang tahu tuh. Aku kurang tahu. Itu saya pernah baca berita gitu lah. Ya jadi katanya, jadi si BBM subsidi itu harusnya kan dinikmati kendaraan yang bukan roda 4 dan lain-lain lah gitu. Kayak Pertalite itu. Tapi nyatanya kan banyak roda 4 pakai Pertalite itu. Ya saya juga pernah karena Pertalite murah gitu Mas. Iya. Nah, lalu di sisi lain juga sebenarnya proyek-proyek negara juga mahal-mahal kan ya, kayak ibu kota negara baru berapa triliun, kereta cepat berapa triliun juga. Itu kan pakai duit juga itu. Lantas mengapa harus mengorbankan BBM subsidi ini gitu yang membuat dampaknya tuh paralel. Tanggapan Kang Fajar gimana terkait hal tersebut? Kalau tanya mengapa ya tanya pemerintah, bukan tanya saya. Tanya saya. YNKTS keluar nih. Coba Kang Fajar, pandangan Kang Fajar aja gak apa-apa. Ya, kata pemerintah kan subsidinya naik 5 kali lipat ya dari subsidi awal. Jadi negara tidak mampu lagi buat nambah subsidi. Jadi subsidinya dikurangin dijadiin bansos, saya nggak tahu juga. Serah pemerintah lah itu mah. Tapi kalau naik tetap ada baik ada buruknya sih. Soalnya kan berpadat juga kadang-kadang sama solar tuh dipakai juga sama mobil-mobil, bukan haknya sebenarnya. Iya, termasuk Anda juga kan pakai Pertalite kan? Mobil angkutan. Iya. Iya. Mobil bagus kan beda lagi ya. Masa CRV pakai Pertalite? Oh iya tuh. Harus jalan pertama ya. Iya, sudah Kang Fajar segitu aja. Iya, ya. Iya, Yang penting nanti siap-siap aja, yang lain naik lah. Inflasi paling. Waduh. Seram ya Kang Fajar. Kang Fajar jangan remehkan pemerintah kita loh. Pemerintah kita tuh bagus. Bagus. Iya. Luar biasa pemimpin kita tuh. Iya. 10 periode. Dengan sangat matang sepertinya. Rencananya tanggal 1 kan diganti tanggal 3. Rapatnya tuh dari tanggal 1 itu. Di prank gitu atau apa ini teh? Ya, tanyakan saja pemerintah. Oh iya.
Oh, banyak Khalifah kita. INKTS ya jawaban Kak Fajar seperti Pemimpin gitu. Ini ya jawabannya terbatas karena sebagai warga terbatas juga gitu ya. Yang terjadi sudah terjadi gitu, BBM-nya naik. Nah, jadi apa lagi ya sekarang? Saya sebenarnya pengen nanya gimana cara BBM turun ini tuh. Boleh nggak sih? Ini kita coba berimajinasi aja sebelum nanti ke arah-arah serius lah, arah-arah dari pandangan Islam gimana menyikapinya. Mungkin nanti lebih detail Islam tuh ngebahas gak sih tentang kebijakan, tentang ilmu pemerintahan dan apa gitu kan, itu pasti ada rumus-rumusnya dalam Islam. Tapi sebelum ke situ coba berimajinasi dulu sebentar. Ini buat ketiga-tiganya aja lah. Eh, itu gimana caranya BBM itu turun gitu? Gimana caranya? Bebas ini mah bebas, gak benar gak salah, hanya pendapat. Yang penting ada aspirasi dari warga yang mungkin bagus gitu. Mudah-mudahan bagus gitu. Tangan diles dulu yang udah tadi ya. Jadi udah kebayang tuh. Waduh, waduh. Ya, gimana caranya BBM turun? Harga BBM turun itu ya. Nah, sebetulnya kan ini BBM subsidi ya. Nah, kita tuh BBM naik tuh karena dana subsidinya sudah habis, ya kan? Iya. Nah, sudah tidak ada lagi lah dananya. Dari keuangan negara kayak gitu ngaturnya. Nah, dulu kan saya juga sempat dengar tuh bahwa kita tuh punya uang 11.000 triliun kalau nggak salah di luar. Itu yang ada di dalam kantong saya katanya. Nah itu Amin. Amin, amin. enggak, maksudnya ada yang pernah bilang Iya. saya punya 11.000 triliun di kantong saya. Nah itu kenapa nggak dipakai aja uang itu kayak gitu, atau enggak uang-uang korupsi yang disembunyikan oleh pejabat kita yang di luaran diambil aja gitu, diambil baru buat nutupin hal ini kayak gitu. Kan banyak tuh kalau misal benar-benar dicari kayak gitu kan. Kalau benar-benar dicari itu satu. Walaupun itu tidak bisa, sekarang kan yang proyek IKN itu kan berapa ratus triliun, 500 sekian triliun kan. Nah, Iya. itu atau infrastruktur lainnya yang kira-kira masih belum apa belum urgent banget untuk dibangun kayak gitu. Dananya bisa dialokasikan ke sini kayak gitu. Karena kan kalau BBM tuh krusial banget. Jadi pasti nanti bakal merambat ke harga-harga lainnya, tarif lainnya. Dan itu kemungkinan yang terburuk bakal terjadi karena kenaikan BBM ini. Kemarahan warga, kemarahan petani yang tiap hari harus beli bahan bakar minyak, tapi hasil panenan tidak sesuai dengan pengeluaran misal, karena kan pakai pompa air kayak gitu dan sebagainya. Itu contoh kecil. Kayak gitulah. Di sisi rakyat pasti kemarahan itu pasti bakal ada. Nah, makanya mengantisipasi itu dengan hal itu. Itu imajinasi kan? Iya, nggak apa-apa. Semoga Ini kan iya, ini hanya ya, yang terpikirkan aja. ya ambil 11.000 triliun yang ada di kantong, terus ambil uang korupsi yang disimpan di Bank Swiss misal dari pejabat kita, terus prioritaskan yang buat ke sini, buat
subsidi BBM dari pembangunan infrastruktur yang masih belum urgen kayak gitu. Mungkin 3 poin itu. Oke, wah ini bagus banget ya, ada 3 arah yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Khususnya tadi juga ada tentang skala prioritas ya, dan ini iya sangat solutif sebenarnya. 11.000 triliun melebihi jumlah hutang negara. Bisa lunas tuh, auto lunas teh nih guys. Iya, itu jadi saya juga jadi inget dari sebuah buku kalau nggak salah gitu. Jadi katanya kekayaan 4 orang Taipan itu setara dengan jumlah harta 100 juta orang, 100 juta warga gitu. Berarti kan secara perbandingan wah gila jauh gitu ya. Jauh, jomplang. Jomplang banget. Jadi kadang saya juga mikir gitu, kenapa Pertalite naik 2.000 banyak yang demo? Karena banyak warga yang tidak mampu juga gitu, kesetimbangan kesejahteraannya gitu. Kalau dipikir-pikir kan nggak tahu banyak atau enggaknya, cuman kan yang pasti ada gitu di luar negeri yang harga BBM-nya teh edan gitu ya, yang ratusan ribu per liternya gitu. Cuman karena warganya mampu, penghasilannya gedenya is okay gitu, pemerataan kemiskinan gitu. Ya mungkin itu salah satu problem lah, karena ya ironis juga gitu, pejabat itu terakhir pas COVID ada di berita rilis jumlah harta kekayaan pejabat itu kan. Ya. Miliaran, triliunan, ya biasanya yang triliunan mah yang punya perusahaan gitu. Tapi kadang nggak logis juga gitu, maksudnya aneh we gitu masa-masa COVID, tapi kekayaan bertambah bermiliar-miliar, di sisi lain warganya parah gitu. Ya, jadi ya ada arah ke situ juga lah gitu. Ya bagus itu, imajinasinya bagus, bahkan bisa diaplikasikan sebenarnya. Semoga didengar ya. Oke, next. Kangkin udah merenung kayaknya dari tadi memikirkan gimana BBM turun ya. Ya langsung aja sekarang dibicarakan. Saya bukan merenung memikirkan bagaimana BBM turun, tapi merenung itu siapa yang punya uang triliunan yang di uang saku saya itu nggak tahu saya siapa orangnya. Iya, saya juga sebenarnya nggak tahu. Ini bisa ada yang bilang. Tidak, ada saya nggak tahu, biar terpanggil gitu maksudnya orangnya. Cari aja di Google, ada yang pernah bilang punya 11.000 triliun. Soalnya pas di pondok uang saya di saku nggak ada ternyata. Kirain teh di saya gitu. Udah lah, nggak apa-apa lah. Oke. Dari saya sih itu ide imajinasi dari Bang Adila sepakat sekali ya. Nah, namun harus ada penerusnya nih. Kalau misalkan nanti didengar ini ya oleh pejabat pemerintah nih usulan-usulan ini supaya BBM turun dari 3 saran tadi, didengar oleh siapa? Aduh, gempa lagi. Aduh, murah. Enggak apa-apa, teknis. Ya, jadi kalau misalkan didengar, mungkin nggak didengar sama pemerintahnya kayaknya. Jadi gini kamu, ya kalau misalkan didengar dilaksanakan, tapi itu tidak akan berkelanjutan gitu. Habis nanti uangnya, udah habis udah gitu. Nah kalau uang yang triliun yang di saku itu habis, uang pejabat yang banyak juga udah disubsidikan ke sini kan itu habis ya. Kalau udah habis kan nanti naik lagi gitu, bisa naik lagi gitu. Nah harus ada kelanjutan lagi nih dari sana tuh ya. Paling kalau dari saya sih ini juga berpikir juga, kalau misalkan mau nanya juga ini kepada Sang Bujana, ini kalau solar premium atau bahan bakar minyak Indonesia tuh produksi sendiri atau memang ekspor dari yang lain ini tuh? Setahu saya mah dari Pertamina sendiri, cuman katanya masih harganya teh menyesuaikan dengan harga minyak dunia gitulah. Tapi sebenarnya pikir-pikir harga minyak dunia lagi turun cenah. Ya, iya, saya juga baca ya. Iya. Ya pernah baca BBM di luar negeri dunia turun, tapi kenapa di Indonesia naik ya? Ya kalau misalkan memang produksi sendiri kan sebenarnya harusnya bisa gitu diturunkan gitu, atau enggak ya dari biaya bahan baku atau biaya produksi dan sebagainya harusnya bisa dipres gitu ya. Nah namun juga mungkin
pemerintah juga sudah memikirkan hal ini gitu, bagaimana supaya si BBM ini menurun. Pernah kan ada program B30 gitu, atau B90, B dan sebagainya yang campur ya, tapi itu lebih ke solar ya, kayak biodiesel gitu kan, dicampur dengan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa gitu, dibuat biodiesel lalu dicampurkan dengan solar gitu kan. Itu juga bisa menghemat ya, menghemat lebih banyak tuh dari solar tadi. Namun untuk pertalite dan sebagainya sepertinya Indonesia masih belum bisa menemukan itu. Beda dengan negara-negara lain gitu. Kalau saya baca negara-negara Eropa yang negara-negara maju itu mereka sudah bisa B100, jadi full tuh. Si solar itu diganti oleh bahan bakar nabati gitu. Nah, nggak pakai bahan bakar minyak bumi lagi kan. Kalau minyak bumi kan memang habis ya nantinya. Nah, bisa diganti. Tapi Indonesia itu sepertinya masih belum bisa seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau mau berimajinasi supaya bahan bakar turun ya sepertinya kita harus menghilangkan apa ya? Menghilangkan Tergantungan ya. Ketergantungan BBM. Itu jelas sih pasti. Tapi kan BBM itu untuk keperluan kita untuk berpergian aja. Misalnya kita berpergian, tapi memang ngaruh ke yang lain gitu ya. Ke bahan baku, ke makanan dan lain sebagainya gitu. Ya jadinya harus di itu BBM ini harus dicampur gitu, diganti dengan air. Enggak. Saya belum tahu, belum terbayang, belum terimajinasi ini gimana ya supaya BBM turun itu. Soalnya diperbanyak produksinya nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau tetap tapi kalau subsidi itu biasa asalnya berarti dari mana sih juga harus tahu dulu kan asalnya ini katanya subsidi nih. Nah kok sekarang udah nggak disubsidi gitu. Itu kan faktornya kenapa gitu? Apakah memang biaya untuk subsidinya itu habis gitu? Katanya mah gak efektif teh ya katanya mah Kangkin. Jadi APBD sih subsidi itu buat BBM tapi gak tepat sasaran gitulah gitu. Iya benar. Jadi kayak Alasannya itu ya. Mobil teh anggar masih pakai Petralet gitu. Padahal kan itu lah. Iya. Oh iya benar pernah dengar orang ya itu ya. Jadi alasannya karena berarti kalau kayak gitu mah alasan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya berarti bukan itu ya, bukan uangnya untuk subsidinya habis ya, berarti masih ada ya. Iya. Berarti masih ada ya. Nah, namun yang jadikan alasan bahwa takut ya nggak tepat sasaran gitu kan. Nah iya betul sih, nggak tepat sasaran gitu. Berarti saya juga punya motor nih gitu. Dan termasuk orang yang motor yang harusnya disubsidi gitu ya. Tapi dihilangkan jadinya tepat sasaran nggak sekarang gitu. Jadinya juga kan. Jadi memang berarti berarti kurang itulah berarti ya datanya atau apa tuh namanya kurang apa sih namanya teh kurang terkonsep dengan baik berarti ya untuk memutuskan bahwa tidak tepat sasaran gitu. Harusnya ya PR-nya dipisahkan aja gitu. BBM-nya buat yang banyak, ini khusus yang mobil-mobil
yang memiliki mobil-mobil yang bagus, misalnya Pajero atau motor apa dan sebagainya. Ini khusus pom bensin kayak gitu, jadi diperketat aja sih harusnya kalau mau tepat sasaran banget gitu maksudnya. Jadi ini nih motor kayak gini nggak boleh gitu, langsung ke sana. Ya itu polisi-polisi lah itu tugasnya harusnya ya, Nah, daripada itu dia. ngurusin Verdi Sambo yang beres-beres Aduh. ya, ini tambahin aja lah tugasnya sisanya lah. Iya. Gitu ya, untuk menegaskan bahwa ini mobil-mobil yang bagus BBM-nya ini ya, ditugaskan dengan baik kalau mau tepat sasaran teknis di lapangannya. Udahlah gitu Mas, dari saya mah. Oke, Lanjut oke. Wah, lanjut. ini menarik nih. Ini ke arah sistem berarti ya. Jadi bukan berarti menghilangkan subsidi BBM, tapi sistemnya yang diperbaiki gitu ya. Jadi tepat sasaran Ya gitu ya. ya. Gitu. Iya betul. Cuman sayangnya lagi sibuk merekanya polisinya ya. Terus ya Sambo gitu. Ya itu jadi kalau nggak salah saya juga pernah baca berita Kangkin katanya si subsidi ini tuh nggak tahu jadi atau enggaknya nih ya. Jadi katanya itu mau dialihkan jadi bansos katanya tuh. Kayak Oh. yang pas Covid gitu dulu. Ya, cuman komentar netizen ya semakin jelas ya bansos kan udah jelas gak tepat sasaran gitu. Yang tadinya dari dananya 100.000 gitu sampai warga Indomie gitu kayak gitu lah gitu misalnya. Ditilep-tilep di tiap urutan step-stepnya lah gitu. Nah itu juga gak tahu jadi atau enggaknya. Cuman ya percuma ya belum lagi kan pendataannya yang nggak benar gitu. Jadi banyak warga tidak mampu yang belum terdaftar di desa misalnya kan tetap aja nggak dapat bansos, ujung-ujungnya kan nggak tepat sasaran lagi gitu ya. Jadi susah juga ya sebenarnya ini kemana-mana masalahnya. eh Kang Fajar masih masih hidup Kang Fajar. Masih hidup ya. Aduh gak keluar ya. Dan juga tadi terkait energi nabati ya. Itu juga solusi bagus sebenarnya. Jadi energi terbarukan teh bisa jadi alternatif dari BBM karena BBM kan langka, makin langka dan akan habis dan nggak ramah lingkungan juga kan BBM. Nah cuman ya itu di Indonesia tuh bisa kendaraan gitu, mobil mobil listrik juga kan harganya masih tinggi gitu, masih di atas ya 600 juta 700 juta lah, mahal banget lah dibanding mobil biasa lah gitu. Dan beda kebijakan sama di luar negeri sih yang bahkan mobil juga ada umurnya gitu. Jadi yaitu ujung-ujungnya balik lagi setiap masyarakat di luar negeri itu mampu untuk daya beli tinggi lah gitu. Ya berat sih. Ke teknologi juga nyambung berarti ya. Kang Fajar gimana Kang Fajar? Halo? Kang Fajar? Wah nggak salah. Nggak salah antep. Oke, ini nggak seberapa menit ya tadi ya? 49 gitu. Oke. Masuk ke tahap akhir ya karena memang sudah kesana kemari mencari solusi tapi lagi-lagi terlalu kompleks masalahnya gitu dan juga masih banyak batas bagi kita untuk beropini lah gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting udah bahas tipis-tipis lah biar ada sebuah wawasan lebih tentang BBM ini dan juga solusinya. Paling di akhir ingin coba refleksi aja lah gitu ke bagaimana Islam tuh apa ya? Islam mengajari tata negara itu. Islam mengajari tentang kebijakan yang tepat. Karena kan di zaman Rasul juga ya Rasul banyak membuat kebijakan gitu. Apalagi sistem pasar juga kan udah ada di zaman Rasul tuh. Entah itu mata uangnya, sistem jual belinya, atau apanya lah gitu. Nah ini sekarang ngejawabnya boleh searching lah buat ketepatan jawaban, mau ada dalil, mau ada enggak. Jadi apa ya?
kenaikan kenaikan bahan baku kayak gini tuh Islam tuh mengajarkannya gimana sih biar kalau sekarang kan kondisinya warga terzolimi, tertekan gitu ya, harga naik, penghasilan nggak ada. Nah, sistem tata negara seperti apa gitu yang diajarkan Islam ya sehingga kejadian ini tuh nggak terjadi gitu. Ya mungkin sedikit ke sejarah-sejarahnya juga boleh. Gak nyambung-nyambung banget juga gak masalah. Yang penting ada sedikit nyambung lah gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa Islam itu ada gitu membahas yang kayak gini gitu kan. Politik Islam. Karena dulu terbukti kan Islam tuh jaya di masa Rasul, masa Khalifah. Nah sekarang kaitkan dengan kondisi di negara khususnya BBM. Apa aja nyambung gak nyambung yang penting ada dikit lah. Mau siapa dulu nih? Sok. Sok, Kang Andiles udah sok lagi nih ya. Ya gak apa-apa searching juga biar lebih dalam. Silakan. Tentang kebijakan. Paling nyambungnya ke pemimpin dulu ya tadi. Bahwa ketika sudah menjadi pemimpin, hal yang dibawa itu kan amanah. Nah, amanah ini yang menjadi tanggung jawab besar buat para pemimpin negeri ini gitu. Buat mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Dan juga mengelola sumber daya manusia, yaitu rakyat Indonesia. Nah, pemimpin kan harus adil. Kenapa di zaman-zamannya Nabi, sahabat, sebagainya, mereka itu ke rakyatnya tuh makmur. Ya. Pertama mungkin belum ada sistem uang kertas ya, masih pakai emas segala macam. Kalau sekarang kan udah pakai sistem uang kertas yang sebetulnya itu tidak berharga, modal kepercayaan doang dan bisa dianggap berharga. Nah, itu kalau di zaman Nabi ada zakat kan, itu juga bagian dari ajaran Islam. Zakat yang kaya ngasih ke yang miskin. Nah, kalau sekarang, fenomena sekarang, ada sistem pajak. Pajak itu buat semua kalangan, baik kaya atau miskin. Nah, sialnya kalau pajak itu orang-orang miskin memberikan pajak buat memperkaya si kaya, dan si kaya makin kaya tuh karena pajak yang kita berikan. Karena pajak yang rakyat berikan. Nah, kalau misal zakat tuh dari si kaya kepada si miskin. Jadi makanya pemerataan itu terjadi. Nah, kayak gitu. Itu konsep yang di Islam itu tentang zakat dan pajak. Terus juga tentang apa pertanyaan tadi lupa. Iya, apapun yang bisa dikaitkan dengan fenomena BBM dari ajaran Islam lah. Ya. Iya. Nah, itu sih. Ya harusnya pajak itu nggak tahu sistemnya seperti apa ya, tapi yang terbayang oleh saya mah sistemnya di kayak zakatin. Jadi kalau menagih pajak tuh dari yang si kaya untuk keadilan ke rakyat-rakyat yang miskin kurang mampu kayak gitu. Jadi kehidupannya bisa balance. Terus sikap mungkin ya, sikap kita sebagai muslim gitu. Yang jelas kenaikan ini pasti membuat rasa kesel, marah, emosi. Pastilah itu walaupun sedikit dari orang-orang, dari rakyat kecil tuh pasti ada rasa marahnya.
cuman balik lagi ke ajaran Islam, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, wasta'inu bisabri wassalah. Ya lagi-lagi ujung-ujungnya sabar. Walaupun memang berat gitu dengan ujian sabar kayak gini tuh. Dengan ujian ini kan menyangkut hajat banyak orang. Terus juga tentang rezeki, mungkin kita harus kembali lagi yakin bahwa rezeki pasti ada terus, insya Allah. Allah tidak akan mendiamkan kita gitu dengan membiarkan kita nggak hidup gitu karena BBM naik. Yang penting kita tetap yakin terus gitu. Ya itu sih paling dari saya. Oke. Wah, ini Masya Allah sekali ya. Sangat membuktikan bahwa sistem Islam itu yang akan menyelamatkan kita sebenarnya gitu ya. Tadi di awal yang pajak sama zakat, ya ironinya gitu, warga bayar pajak, pajaknya dikorup dan lain. Ya, ini menarik sih karena setahu saya juga di Malaysia itu, kalau di Malaysia kita tuh bisa milih katanya. Jadi milih mau pajak mau zakat. Jadi kalau udah zakat gak usah bayar pajak kalau Malaysia ya gitu, beda gitu ya. Ya bahkan di Malaysia mah bank yang namanya nggak ada syariahnya juga sistemnya syariah gitu. Jadi ya mungkin ada di level yang berbeda mereka, sehingga kebarokahan juga beda gitu kan. Ya. Dan dari juga disinggung tentang pemimpin gitu ya. Jadi penting untuk pemimpin itu paham amanah pemimpin itu sebesar apa gitu. Karena kalau dibayangin kalau zaman dulu gitu misal Khalifah bahkan sekelas Rasul lah gitu. Pemimpin umat tapi rumah sederhana gitu ya. Ya gitu, hidup sederhana, gak gede. Apa yang terjadi kalau zaman sekarang kayak gitu misal presiden atau dan jajaran menteri lainnya tuh misal gaji puluhan juta lah katakan per bulan gitu. Mengingat BBM butuh subsidi, kita sebagai pemimpin dan menteri kita potong 50% gaji untuk rakyat kita. Wah itu kan suasana respect rakyat, kejelakan hati gitu. Pasti ya itu, dan lagi-lagi itu kalau pemimpin Islam dijadikan teladan, kalau ujung-ujungnya kan, cuman tidak semudah itu keadaannya. Ya terima kasih Kang Adiles, itu benar-benar membuktikan sekali lagi bahwa Islam itu sempurna penolong atas semua masalah yang ada sekarang. Pasti ada sisi lain juga dari Kang Kin. Coba Kang Kin diberitahu ke kami. Sepertinya Kang Fajar Maulana ada. Kita cek sound lagi ya Kang Fajar. Woi. Hidup. Ini saya tahu kamera mati lagi nyengir sebenarnya ini tuh. Masya Allah. Ini tidak bergerak sama sekali itu Kang Fajar. Iya, Kang Fajar itu kayak gitu gak pegal apa ya? Iya, dia harusnya pegal ya. Baiklah. Masya Allah. Kalau dari saya sih sebenarnya itu udah terwakilkan ya oleh Bang Andiles, itu sangat kompleks sekali gitu. Jadi saya rasa sudah cukup, tidak perlu ditambahkan ya. Jadi dari Sang Pujaga itu ada pertanyaan yang lebih spesifiknya nggak itu maksudnya? Ada lagi nggak atau memang harus itu? Itu aja lah, saya juga bingung mau nanya apa sebenarnya. Siap, baik. Jadi Pak, tadi pertanyaannya sebenarnya sudut pandang dari Islam ya, mungkin itu ya. Ya, tapi saya beritahu dulu bahwa Indonesia ini bukan negara Muslim ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ini ya. Tapi memang mayoritas ya umat Indonesia ya Muslim, beragama Muslim ya. Tapi kita bukan negara Muslim ya, bukan negara Islam ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya sudah bagus tuh dari solusi dari Pancasila juga, itu sebenarnya mah udah bisa terwakilkan ya kalau misalkan semuanya
bisa teramalkan dengan baik itu Pancasila itu ya salah satunya keadilan ya, gimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah dari sana juga itu harus bisa merepresentasikan gitu bahwa BBM naik ini itu sudah keadilan bagi seluruh rakyat atau tidak gitu, atau hanya sebagian rakyat tertentu gitu dengan kebijakan-kebijakan ini gitu. Tentunya pasti ada lah pro dan kontra atau ada konsekuensi tertentu gitu mengenai naik atau turunnya dari BBM ini gitu. Namun kalau kita mau sandingkan dengan keagamaan ya, khususnya di Islam ya, Muslim ya, sebenarnya yang harus naik terus tuh bukan BBM gitu ya. Harusnya keimanan kita yang harus naik terus teh gitu. Tapi ini mah kenapa malah BBM yang naik terus gitu ya. Itu juga saya juga kurang paham gitu ya. Di pemerintahan sekarang perasaan BBM itu naik terus gak ada turunnya gitu. Kalau di pemerintahan yang lain perasaan ada naik ada turun ya. Ada nggak sih? Gak tahu sih juga. Perasaan ada ya. Zaman SBY atau Soeharto dan sebagainya ya, Habibie, Gus Dur, Megawati mungkin pernah ya. Tapi di sini saya dengar naik terus nih BBM gitu. Tapi mudah-mudahan ya naik terus BBM tapi diimbangi dengan naik terus keimanan gitu ya. Harusnya seperti itu ya. BBM naik terus ya, keimanan juga naik terus. Nah ini yang susah tuh itu BBM naik terus, keimanan malah turun terus itu udah itu mah cukup sulit nanti untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup ya. Itu tadi dijelaskan oleh Bang Aniles tadi gitu. Kalau keimanan turun ya kan tadi harus sabar ya. Pasta'inu bisobri bisolah gitu. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah kalau tuh imannya turun ya nggak ada itu tuh gitu. Dan nggak akan nyambung gitu. Nah Masya Allah berarti ya salah satunya ya BBM boleh naik ya, tapi keimanan juga harus naik gitu. Insya Allah gitu. Kalau keimanan kita juga terus naik ya sebenarnya nggak ada jadi masalah lah. BBM naik terus juga gitu. Itu aja yang pertama. Dan yang terakhir dan yang kedua lah mungkin mengenai kebijakannya ya. Tadi kalau Bang Adiles mengenai kebijakan keuangan mungkin kurang ya, atau tentang pejabat-pejabat tertentu yang harus mumpuni juga menangani hal ini gitu. Itu udah jelas. Jadi yang pertama memang dari orang-orang yang menangani ini gitu. Dari yang pertama itu ya benar-benar kalau dari Muslim juga kan itu amanah ya. Amanah itu yang benar-benar harus dipercayai gitu dan harus dipertanggungjawabkan gitu. Dan itu tidak boleh ke sembarang orang gitu. Maksudnya apa ya ini gitu. Kalau misalkan amanahnya kurang ditangani bukan yang ahlinya ya takutnya ada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diputuskan itu kurang gitu, kurang baik lah gitu. Dan akhirnya ya merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Jadi yang pertama itu si pejabat-pejabat tertentu yang menangani hal ini itu yang memang harus mumpuni dalam hal knowledge-nya ya. Jadi kemampuan berpikir atau konseptor mengenai khususnya mengenai BBM ini gitu. Harus benar-benar tahu betul nih dari produksi bagaimana gitu. Lalu dari sistem untuk supaya pembagian merata gitu, dari keuangannya bagaimana, lalu cara alternatif lain sebagai alternatif lain sebagai pengganti gitu BBM ini supaya bisa terus konstan lah gitu harganya atau kalau bisa turun gitu. Itu kan harus ditangani oleh orang-orang tertentu yang benar-benar mumpuni gitu. Dan di Islam itu kan sudah diajarkan gitu bahwa kita tuh dalam menangani hal-hal tertentu benar-benar harus mumpuni lah ilmunya, harus tahu dulu ilmunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pejabat-pejabat juga selain ilmu yang harus dimiliki yaitu mengenai tim manajemennya. Jadi terkadang mungkin ya yang sering kalau di Muslim ya kan
ada namanya sami'na wa ata'na lah, itu ya taati lah dan sebagainya gitu mengenai pejabat. Nah itu salah satu gitu budaya dalam Islam gitu, patuh dan sebagainya. Lalu dalam tim manajemennya juga cukup baik gitu, tertata. Nah mungkin itu saya juga kurang tahu sih, kalau pejabat-pejabat itu juga paham dan bisa mengkoordinir tim-timnya dengan baik gitu, ke bawahnya juga insya Allah baik gitu koordinasi atau kebijakan apa sih namanya itu tuh, tertentu itu baik itu sama satu frekuensi. Kan terkadang itu gitu yang jadi permasalahan bagi kita semua tuh, itu tuh birokrasinya lah kurang baik, berarti tim manajemennya kurang. Dan yang terakhir di lapangannya nih, jadi si pejabat-pejabat tertentu yang menangani hal ini harus tahu, harus berpengalaman dalam lapangan. Jadi harus mengerti dan paham dan ataupun merasakan sendiri gitu bahwa ketika BBM itu dinaikkan gimana nih gitu akibatnya gitu. Dan harus merasakan gitu. Dan itu harus dirasakan dan tahu gitu rasanya, dan supaya tahu di lapangan tuh ternyata kayak gini, sehingga lebih ada rasa simpati dan juga empati gitu. Itu sih, jadi mengenai pejabat lah ya, atau menangani hal itu gitu. Itu paling lah kalau dari saya mah udahlah cukup lah. Siap Kang Kin ya. Ini sangat melengkapi dari tadi Kang Andiles ya. Bahwa kepada para pejabat yang terhormat ya, mudah-mudahan didengar tadi. Jadi selain harus ada keahlian juga iman juga harus bertambah itunya, bukan hanya Iya BBM itu. jadi paket komplit pejabat yang akan membuat kebijakan yang mengecewakan kayak gitu tuh gak akan ada lagi nanti ke depannya. Dan tadi juga benar sih, dipikir-pikir juga amalin aja Pancasila gitu ya, semuanya aman Iya. gitu ya. Bahkan dari yang nomor satu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid ya nih. Iya, itulah diamalin aman sebenarnya. Jadi ya kita lupa sama dasar nih. Jadi kita harusnya sadar adalah dasar ya. Ini lebih tepatnya menyadari sebuah dasar negara lah gitu di Pancasila itu. Sadar. Wah, jadi sebenarnya slogan Barikade ini sudah sepisioner itu ya, nyambung sama BBM naik. Oke, ini luar biasa sekali hari ini. Ini Kang Fajar mau nggak? Kang Fajar, halo. Ya udahlah, udah gak ada harapan lagi, minimal frame-nya jadi seimbang ya, dua di atas dua di bawah, jadi lebih simetris ya. Alhamdulillah hari ini kita banyak refleksi, banyak dapat insight baru terkait Mantap. BBM yang naik ya. Semoga dengan obrolan kali ini tidak bisa menurunkan sedikit lah kekecewaan atau kemarahan kita terhadap BBM yang naik, karena itu tadi seperti yang diobrolkan tadi, banyak hikmah, banyak refleksi yang bisa kita ambil lah sebagai warga negara Indonesia khususnya. Oke, jadi mungkin ya segitu aja ya bahasanya. Mungkin ini udah hampir sejam lebih malah ya, udah lebih ya. Udah lebih, jadi mungkin memang sudah waktunya untuk berhenti karena biar gak kepanjangan podcastnya ya. Karena videonya pendek aja gak ditonton, apalagi panjang gitu ya. Siapa yang nonton itu? Ya, yang nonton mah ada beberapa puluhan, cuman nggak tahu sampai menit berapa kuatnya mereka ya. karena ya gitu, ini benar-benar seadanya. Ya mungkin segitu aja ya, nggak ada yang ditambahin lagi karena durasi juga, karena tadi juga udah komplit. Sekali lagi mudah-mudahan minggu depan kita kembali dengan topik yang lebih bagus, isinya lebih berbobot juga, lebih memuaskan pendengar. Dan yang sekarang juga ya mudah-mudahan bisa ada manfaat lah untuk menemani telinga-telinga teman-teman netizen dengan obrolan kita. Obrolan ringan ya, ringan tapi ya lumayan lah. Ya mungkin sekiannya, terima kasih buat Kang Andiles dan juga Kang Naikin terus, dan juga Kang Fajar Maulana, walaupun tadi sempat jawab sekali, lumayan lah ya. Terima kasih juga dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Barikade selanjutnya. Dadah.